Assalamualaikum sahabat Al-Raya Channel. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan ini, Al-Raya Channel akan menyajikan kisah Abu Nawas yang melegenda. Semoga video ini bisa menghibur sahabat dan menjadikan hikmah untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Selamat menikmati. Suatu ketika, ada seorang pendeta mengajak seorang ahli yoga bersekongkol akan menggoyahkan iman Abu Nawas. Setelah bersepakat, mereka berdua berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilakan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka berdua duduk di ruang tamu sambil menunggu Abu Nawas selesai sholatnya. Tidak lama kemudian, keluarlah Abu Nawas menyambut mereka. Kedua tamu tersebut lalu mengungkapkan maksud dan tujuannya. Begini Abu Nawas, kedatangan kami ke sini sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, ajak ahli yoga. Wah, dengan senang hati. Kapan waktunya? Tanya Abu Nawas. Besok pagi Abu Nawas, jawab si pendeta. Baiklah, kalau begitu kita bertemu besok pagi, balas Abu Nawas. Keesokan harinya, mereka berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi, sementara ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Karena tidak membawa bekal, di tengah-tengah perjalanan mereka pun merasa lapar. Lalu mereka memutuskan beristirahat di sebuah rumah yang kosong. Hei Abu Nawas, bagaimana kalau kamu saja yang mengumpulkan derma untuk membeli makanan? Karena kami berdua akan mengadakan kebaktian, ujar si pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari satu desa ke desa yang lain. Setelah derma terkumpul, ia belanjakan uang tersebut untuk membeli 3 potong roti. Abu Nawas lalu pulang dengan membawa makanan untuk kedua teman barunya itu. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari kawan, segera kita bagi makanan ini," ajak Abu Nawas. "Jangan sekarang Abu Nawas, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tapi kan aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah kalian mau dimakan kapan saja," ujar Abu Nawas. "Aku tidak setuju, kita harus selalu bersama dalam berbuat apapun," protes si pendeta. "Benar, aku pun tidak setuju, karena waktu makanku besok pagi bukan sekarang," sahut ahli yoga. "Bukankah aku yang kau suruh untuk mencari derma, dan sekarang telah kutukar dengan makanan ini? Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Ini tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa emosi. Namun pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagiannya. Kali ini Abu Nawas benar-benar merasa sangat emosi. Akan tetapi ia tidak menunjukkan amarahnya. Ia berpura-pura tetap tenang. "Begini saja Abu Nawas, bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian saja?" usul si pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian? Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka akan mendapatkan bagian yang terbanyak. Yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapatkan paling sedikit," kata si pendeta menjelaskan. "Saya setuju ide tersebut," sambung ahli yoga. Dari situlah Abu Nawas baru menyadari bahwa kedua teman barunya itu telah bersekongkol ingin mengerjai dirinya. Abu Nawas pun menganggukkan kepala sebagai tanda setuju dengan usul si pendeta. Tak terasa hari sudah semakin malam. Pendeta dan ahli yoga mulai merasakan kantuk dan tertidur.
Sementara Abu Nawas saat itu tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura memejamkan matanya. Setelah merasa yakin kalau kawan-kawannya sudah tertidur lelap, Abu Nawas langsung memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Akhirnya Abu Nawas bisa tidur pulas dengan perut kenyang. Waktu pagi pun tiba. Mereka bangun secara bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri bercerita, "Hei kawan, tadi malam aku bermimpi. Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan surga. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Si pendeta memuji mimpi ahli yoga yang benar-benar menakjubkan. Lalu giliran si pendeta menceritakan mimpinya. "Kalau semalam aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar, aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bisa bertemu dengan beliau. Dan yang paling membahagiakan, aku diberkati olehnya," ujar si pendeta tak mau kalah. Ahli yoga juga memuji kehebatan mimpi sang pendeta. Namun Abu Nawas hanya diam. Ia tampaknya memang tidak tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga menceritakan mimpinya, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas. "Bagaimana denganmu? Apa mimpimu semalam?" tanya si pendeta dan ahli yoga kepada Abu Nawas. "Kalian berdua pasti tahu siapa itu Nabi Daud. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi ngobrol dengan beliau. Beliau bertanya padaku, apakah aku berpuasa atau tidak. Aku jawab saja, aku sedang berpuasa karena aku memang tidak makan seharian ini. Kemudian beliau menyuruhku untuk berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan semua makanan," jelas Abu Nawas. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat perut, si pendeta dan ahli yoga itu hanya bisa saling berpandangan satu sama lain. Cerita berikutnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan tentang bagaimana Abu Nawas menghadapi tuan tanah yang pelit yang berprofesi sebagai rentenir. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang tuan tanah yang kaya raya. Hampir seluruh penduduk desa bekerja di perkebunannya. Namun tuan tanah tersebut mempunyai sifat pelit dan bakhil. Tak hanya itu, selain berprofesi sebagai tuan tanah, ia juga menjadi rentenir. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah selaku ulama sufi. Ia ingin membuat tetangganya itu bertaubat atas perbuatannya. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Pada esok harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang lagi tongkrongan di warung. "Hei kawan-kawan, tadi malam aku mimpi dapat wangsit yang tidak bisa aku tolak," ucap Abu Nawas membuka percakapan. Salah satu dari kawannya bertanya, "Benarkah apa isi wangsit dalam mimpimu?" Abu Nawas menjawab, "Aku mendapatkan wangsit, katanya apapun yang dititipkan padaku maka akan beranak." "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Begini kawan-kawan, misalnya kalau kalian menitipkan padaku satu ayam, maka dalam beberapa hari ayamnya akan beranak dan ayam kalian akan menjadi bertambah. Begitu pula bila kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang kepada kalian, maka beberapa hari kemudian uang kalian akan beranak dan tentunya uang kalian akan bertambah," jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, sebagian mereka ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. "Jangan-jangan ini cuma akal bulus Abu Nawas untuk meminjam uang," kata mereka yang tidak percaya. Sedangkan bagi mereka yang percaya berkata kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas,
nanti sore aku akan menitipkan 1 ekor kambing kepadamu. Yang lain menimpali, aku akan meminjamkanmu uang 2 dinar. Oh, silahkan, silahkan, dengan senang hati, balas Abu Nawas. Setelah 5 hari berlalu, ternyata benar, kambing dan uang yang dipinjamkan kepada Abu Nawas menjadi beranak. Yang menitipkan 1 ekor kambing dikembalikan Abu Nawas menjadi 2 ekor kambing. Yang meminjami uang 2 dinar dikembalikan Abu Nawas menjadi 5 dinar. Berita tentang Abu Nawas tersebut akhirnya tersebar ke seluruh penduduk desa dan sampai ke telinga tuan tanah pelit yang menjadi rentenir. Lalu dengan ditemani beberapa pengawalnya, tuan tanah itu mendatangi rumah Abu Nawas. Wahai saudaraku Abu Nawas, apa kabarnya? Adakah keperluan yang kau inginkan? Katakan saja, nanti aku bisa meminjamkanmu, kata tuan tanah merayu. Maaf tuan, saat ini saya lagi tidak membutuhkan apa-apa, balas Abu Nawas. Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datang saja padaku, jangan sungkan-sungkan, timpal si tuan tanah dengan senyum yang ramah. Iya tuan, kapan-kapan saya akan ke rumah tuan, jawab Abu Nawas. Tuan tanah dan para pengawalnya pun pamit pulang meninggalkan rumah Abu Nawas. Hingga pada suatu sore, Abu Nawas merasakan lapar, sedangkan ia tak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian Abu Nawas mendatangi tuan tanah untuk meminjam 3 butir telur. Tentu saja dengan senang hati si tuan tanah menyambut dan meminjamkannya kepada Abu Nawas. 5 hari kemudian Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Di saat tuan tanah membuka bungkusan yang dibawa Abu Nawas, jumlah telurnya bertambah menjadi 5. Kok telurnya ada 5 Abu Nawas? Tanya tuan tanah berpura-pura sembari tersenyum. Loh, tidakkah tuan dengar kabar? Apapun yang saya pinjam pasti beranak, jawab Abu Nawas. Ia lalu menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas menolaknya dengan alasan sedang tidak butuh. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali mendatangi tuan tanah yang kaya raya itu. Ada perlu apa wahai saudaraku Abu Nawas? Tanya si tuan tanah. Saya ingin meminjam uang 1000 dinar tuan, jawab Abu Nawas. Sejenak si tuan tanah terkejut. Kamu serius Abu Nawas? Itu jumlah uang yang sangat banyak, kata si tuan tanah. Iya, saya tahu. Kalau tuan keberatan, saya tidak akan memaksa. Saya akan cari orang lain saja, balas Abu Nawas. Tunggu dulu Abu Nawas, jangan terburu-buru. Siapa bilang saya keberatan? Saya kan cuma bertanya. Baiklah, saya akan ambilkan uangnya, ujar si tuan tanah. Ia kemudian mengambil uang 1000 dinar dan meminjamkannya kepada Abu Nawas. Ini uangnya wahai saudaraku, silahkan dibawa pulang, kata tuan tanah sambil memberikan uangnya. Abu Nawas pun pulang dengan membawa uang 1000 dinar. Sementara itu tuan tanah yang pelit tersebut berhayal. Tidak lama lagi uangku akan bertambah banyak, ucapnya dalam hati kegirangan. Hari berganti hari, si tuan tanah merasa tidak sabar menunggu kedatangan Abu Nawas. Setelah 5 hari berlalu, Abu Nawas masih belum juga datang. Hingga tak terasa sudah berjalan 1 bulan dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya. Karena tidak sabar, si tuan tanah lalu mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya. Wahai Abu Nawas, sudah sebulan aku menantimu, tapi kamu malah tidak datang, kata si tuan tanah. Oh iya, maafkan saya tuan. Sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Tapi berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian saja ada yang mau saya bicarakan, kata Abu Nawas beralasan. Tidak apa-apa wahai saudaraku, silahkan, apa yang mau kau bicarakan, balas si tuan tanah. Begini tuan, uang yang tuan titipkan padaku 3 hari kemudian menjadi mati. Boro-boro bisa beranak, yang ada malah mati tak tersisa.
kata Abu Nawas menjelaskan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya tuan tanah tak mengerti. Uang yang tuan pinjamkan padaku mati semua, tidak tersisa sedikit pun, jawab Abu Nawas. Apa? Kamu mau mempermainkan aku ya? Mana ada uang bisa mati, bentak si tuan tanah. Saya sendiri juga tidak tahu tuan, tapi memang begitulah kenyataannya, balas Abu Nawas. Tak terima dengan hal itu, si tuan tanah lalu melaporkan Abu Nawas ke pengadilan. Ia menuntut supaya Abu Nawas dihukum pancung karena telah menipu dirinya dengan jumlah uang yang cukup besar. Saat keduanya dihadapkan kepada hakim, si tuan tanah berkata, Tuan Hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang aku titipkan kepadanya bisa beranak, tapi kenyataannya ia menipuku dan tidak sepeser pun mengembalikan uangnya. Saya minta supaya Abu Nawas dihukum pancung. Setelah mendengar kesaksian dari tuan tanah, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas, benarkah seperti itu, wahai Abu Nawas? Abu Nawas menjawab, tidak benar Tuan Hakim, saya sama sekali tidak menipu dia. Lalu, kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya? Tanya Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim, dari awal sudah saya katakan padanya, apapun yang dititipkan padaku bisa beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan padaku bukannya beranak tapi malah mati. Jadi aku tak mungkin mengembalikannya karena sudah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati? Kata Abu Nawas menjelaskan. Tuan Hakim manggut-manggut dan membenarkan ucapan Abu Nawas. Iya, itu benar. Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat pasti akan mati. Dengan ini saya putuskan Abu Nawas dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak diwajibkan untuk mengganti rugi. Mendengar keputusan itu, si tuan tanah langsung jatuh pingsan. Ia telah tertipu oleh sifat tamaknya sebagai orang yang kikir dan berprofesi sebagai rentenir. Cerita berikutnya. Suatu ketika, di kota tempat Abu Nawas dihebohkan oleh tabib baru yang mengaku sakti. Ia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil hampir setiap hari rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia gunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga semakin percaya pada kesaktian palsu sang tabib. Ada juga pasien yang tak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manisnya, mereka selalu menuruti perkataan si tabib agar kembali berobat. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas jatuh sakit yang tak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas disuruh berobat kepada tabib palsu. Kala itu, Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saran istrinya. Namun, sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas tak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarnya 100 dinar dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas mulai curiga. Jangan-jangan tabib itu seorang penipu, pikir Abu Nawas. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu. Aku harus mendapatkan kembali 300 dinarku. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hati. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas membuka praktek pengobatan. Di depan rumahnya terpasang papan yang bertuliskan, sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar. Para pasien yang rencananya akan berobat ke tabib palsu mendadak memilih berobat ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas pun kini penuh sesak oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang ia obati berhasil disembuhkan.
Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi, tak ada seorang pasien pun yang datang. Hari ini kenapa sepi sekali? Tanya sang tabib dalam hati. Selang beberapa lama, datanglah asistennya dan mengabarkan berita kepada sang tabib. "Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan," kata asistennya melaporkan. "Benarkah?" tanya sang tabib. "Benar, Tuan. Di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini di rumah Tuan sepi pasien," jawab asistennya. Mendengar itu sang tabib tertawa mengejek. "Memangnya Abu Nawas sakti? Menyembuhkan dirinya saja tidak bisa," balas sang tabib sambil terus tertawa. "Bukan masalah sakti atau tidaknya, Tuan. Tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar, ujar sang asisten menjelaskan. "Oh, pantesan hari ini aku sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu?" tanya sang tabib penasaran. "Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya," jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli sang tabib. Ia berencana untuk menipu Abu Nawas. "Beberapa hari ke depan, sementara kita tutup dulu. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktik pengobatan," ucap sang tabib kepada asistennya. "Memangnya kenapa, Tuan?" tanya asistennya penasaran. "Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar," jawab sang tabib. "Tapi bagaimana caranya?" tanya sang asisten bertambah penasaran. "Begini, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan menjawabnya tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan cuman aku. Dengan begitu, aku bisa dengan mudah mendapatkan 1000 dinar," kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah sang tabib ke rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu," kata sang tabib. "Bukankah kamu seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari?" tanya Abu Nawas. "Iya benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya, makanya aku datang ke sini," jawab sang tabib. "Memangnya kamu sakit apa?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa," kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Tapi Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau sang tabib hendak menipunya. "Aku tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikannya kepada sang tabib. "Ini obatnya sudah jadi, minumlah," ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, muka sang tabib mendadak berkerut menahan rasa kecut. "Kamu menipuku ya? Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut," kata sang tabib emosi. "Alhamdulillah, berarti penyakitmu sembuh. Lidahmu sudah tidak lagi mati rasa. Sekarang bayar ongkos berobatnya," pinta Abu Nawas. "Waduh, aku keceplosan. Gagal deh rencanaku," pikir sang tabib. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas. Tapi si tabib tidak putus asa. Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar. Hari berikutnya, ia kembali mendatangi Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi," kata sang tabib. "Oh, silahkan. Apa lidahmu masih mati rasa?" tanya Abu Nawas meledek.
Bukan, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas kembali. Aku hilang ingatan, Abu Nawas, jawab sang tabib. Kamu kesandung kasus korupsi ya, makanya hilang ingatan, celetuk Abu Nawas. Enak saja, memangnya aku pejabat, protes sang tabib. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, aku akan mengambilkan obatnya, ucap Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas kembali menemui sang tabib. Ini obatnya, silahkan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau meminumnya, Abu Nawas, ujar sang tabib. Loh, memangnya kenapa? Katanya pengen sembuh, ucap Abu Nawas. Ini kan perasan air jeruk seperti kemarin, aku tidak mau, kata sang tabib menolak. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh. Sini, bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. Sudah sembuh? Sudah sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas, protes sang tabib. Buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan. Itu berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya rencana sang tabib mengalami kegagalan. Mau tak mau, ia harus memberikan upah kepada Abu Nawas. Kurang ajar, ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira, pikir sang tabib. Tak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, sang tabib berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah berpikir agak lama, akhirnya ia mendapatkan ide. Aku pasti berhasil, kata sang tabib merasa yakin. Kali ini sang tabib berpura-pura buta. Ia berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setibanya di rumah Abu Nawas sempat kaget. Dengan penuh rasa iba, Abu Nawas bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu dan kenapa kamu bisa seperti ini?" Sang tabib menjawab, "Tolonglah aku, Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku." Sang tabib lalu dipersilahkan masuk dan duduk di ruang pengobatan. Setelah mengamatinya dengan seksama, Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu hanya tipuan sang tabib. Tapi Abu Nawas tak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah. Maafkan saya, untuk kali ini saya tak mampu mengobatinya, ucap Abu Nawas pura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya aku bisa mengelabuimu, Abu Nawas, pikir sang tabib. Terus gimana ini, Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak darimu, kata sang tabib berpura-pura. Ya mau gimana lagi, aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu, jawab Abu Nawas. Kalau begitu berarti saya dapat uang 1000 dinar dong, tanya sang tabib penuh harap. Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas masuk ke dalam untuk mengambilkan uang. Ini uang 1000 dinar untukmu, ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Sang tabib dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, sang tabib langsung murka. Hei Abu Nawas, kenapa cuma 10 dinar? Tanya sang tabib emosi. Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya cuma 10 dinar? Tanya balik Abu Nawas. Koinnya memang ada 10, tapi pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta apa? Balas sang tabib tambah emosi. Alhamdulillah, sekarang Anda sudah sembuh, kata Abu Nawas sambil merebut kembali uangnya. Maksudmu apa, Abu Nawas? Dan kenapa uangnya diambil kembali? Tanya sang tabib kebingungan.
Loh, Anda kan sudah sembuh. Sini, bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas, protes sang tabib. Bukankah waktu kamu kesini, katanya kamu mengalami kebutaan? Tapi tadi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar. Berarti matamu sudah bisa melihat, ujar Abu Nawas. Sang tabib tak bisa berkata apa-apa. Ia pun terpaksa memberikan 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan perasaan kecewa. Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas, ucap sang tabib palsu. Sementara Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 300 dinarnya yang pernah ia berikan kepada sang tabib sewaktu Abu Nawas sakit. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.